Halo semuanya, perkenalkan nama aku Najla Lutfia Mumtaz. Di sini aku akan menjelaskan Sultan Badarudin. Halo semuanya, nama saya Muhammad Erlangga Prasetya. Di sini saya akan menjelaskan tentang perlawanan Sultan Hasanuddin. Hai semua, aku Dini Aprianti. Aku akan menjelaskan perlawanan Sultan Badarudin. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Alexi Ulamaipang. Saya akan menjelaskan tentang perlawanan Sultan Hasanuddin. Semuanya, saya Jaskia Ramadhani. Saya akan menjelaskan tentang perlawanan Sultan Badruddin. Perkenalkan, nama saya Alan Putra Ramadana dan saya akan menjelaskan tentang perlawanan Sultan Hasanuddin. Sultan Hasanuddin adalah salah satu pahlawan nasional Indonesia yang terkenal karena perlawanannya yang gigihnya terhadap kolonialisme Belanda di abad ke-17. Beliau lahir di Goa, di Sulawesi Selatan pada tahun 1631 dengan nama asli I Malombasi Daeng Matawang Karaeng Bonto Mangape. Ketika naik takhta sebagai Raja Goa ke-16 pada tahun 1653, ia dikenal dengan gelar Sultan Hasanuddin, julukan ayam jantan dari timur. Diberikan oleh Belanda karena keberanian dan kegigihannya dalam melawan mereka. Silsilah keluarga Sultan Hasanuddin. Sultan Hasanuddin adalah putra dari Sultan Malik Kusaid, Raja Goa sebelumnya, yang juga dikenal sebagai Karaeng Tunijalo. Kerajaan Goa sendiri adalah salah satu kerajaan besar di wilayah Sulawesi Selatan, dan keluarga Sultan Hasanuddin memiliki pengaruh besar di wilayah tersebut. Dikenal sebagai pemimpin yang berhasil mempersatukan berbagai kerajaan di Sulawesi untuk melawan dominasi Belanda. Salah satu pencapaian utamanya adalah memperkuat aliansi dengan kerajaan-kerajaan tetangga seperti Kerajaan Bone dan Kerajaan Talo. Untuk mengurangi pengaruh Belanda dalam perdagangan rempah-rempah yang menguntungkan Goa, ia berhasil mengembangkan kekuatan maritim Goa menjadi sangat kuat dan berpengaruh di Indonesia Timur, menjadikan Goa sebagai pusat perdagangan utama di wilayah tersebut. Sultan Hasanuddin sangat menginginkan kebebasan dan kedaulatan bagi rakyatnya. Ia ingin mempertahankan kemerdekaan kerajaan Goa dari intervensi Belanda yang saat itu berusaha menguasai jalur perdagangan rempah-rempah selama bertahun-tahun. Sultan Hasanuddin terlibat dalam berbagai pertempuran sengit melawan VOC. Di bawah kepemimpinannya, pasukan Goa beberapa kali berhasil menahan serangan Belanda meskipun persenjataan Belanda lebih canggih. Perlawanan rakyat Makassar terhadap VOC terjadi pada tahun 1654 sampai 1655 yang dipimpin oleh Sultan Hasanuddin. Pada pertengahan abad ke-17, Kerajaan Makassar menjadi pesaing berat bagi VOC, terutama dalam bidang pelayaran dan perdagangan di wilayah Indonesia Timur. Persaingan dagang tersebut terasa semakin berat untuk VOC, sehingga VOC merancang strategi untuk berpura-pura ingin membangun hubungan baik dan saling menguntungkan dengan Kerajaan Makassar. Adapun faktornya, faktor pertama, Belanda menganggap Makassar sebagai pelabuhan gelap. Faktor kedua, Sultan Hasanuddin menolak monopoli perdagangan Belanda di Makassar. Faktor ketiga, Belanda mengadakan blokade ekonomi terhadap Makassar. Di perlawanan Sultan Hasanuddin melawan Belanda terdiri dari beberapa pendekatan, terutama 1. Diplomasi dan aliansi. Sultan Hasanuddin menjalin aliansi dengan kerajaan-kerajaan lain yang juga menentang Belanda untuk memperkuat kekuatan politik dan militer. Yang kedua, perlawanan militer. Menggunakan taktik perlawanan gerilya di darat dan pertempuran laut,
mengandalkan kekuatan armada Goa untuk melawan kapal-kapal Belanda. Yang ketiga, pertahanan teritorial, memperkuat benteng-benteng seperti Benteng Somba Opu sebagai pusat pertahanan utama dari serangan Belanda. Yang keempat, mobilisasi rakyat, menghimpun dukungan rakyat untuk berjuang bersama pasukan Goa, memperkuat semangat nasionalisme dan kesetiaan terhadap tanah air. Yang kelima, taktik psikologis, memanfaatkan sentimen agama untuk memperkuat motivasi perjuangan melawan penjajahan. Pertempuran pertama terjadi pada tahun 1633 dan pertempuran kedua terjadi pada tahun 1654. Kedua pertempuran tersebut diawali dengan perilaku VOC yang berusaha menghalang-halangi pedagang yang masuk maupun keluar pelabuhan Makassar. Dua kali upaya VOC tersebut mengalami kegagalan karena pelaut Makassar memberikan perlawanan sengit terhadap kompeni. Pertempuran ketiga terjadi tahun 1666 sampai 1667 dalam bentuk perang besar. Ketika VOC menyerbu Makassar, pasukan VOC dibantu oleh sekutunya, yaitu pasukan Raja Bone, yang merupakan musuh besar Sultan Hasanuddin, dan pasukan Kapten John Kerr dari Ambon. Pasukan Angkatan Laut VOC yang dipimpin oleh Spelman menyerang pelabuhan Makassar dari laut. Sedangkan pasukan Arupalaka mendarat di Bontain dan berhasil mendorong suku Bugis agar melakukan pemberontakan terhadap Sultan Hasanuddin serta melakukan penyerbuan ke Makassar. Akhir perlawanan. Perlawanan rakyat Makassar akhirnya mengalami kegagalan. Salah satu faktor penyebab kegagalan rakyat Makassar adalah keberhasilan politik adu domba Belanda terhadap Sultan Hasanuddin dengan Arupalaka yang merupakan raja kerajaan Bon. Pada akhir peperangan, Sultan Hasanuddin dipaksa mendatangi perjanjian Bonggaya pada tanggal 18 November 1667 yang isinya sangat merugikan pihak Makassar. Walaupun perjanjian telah diadakan, tetapi perlawanan rakyat Makassar terhadap Belanda tetap diteruskan oleh putra Sultan Hasanuddin, yaitu Mapa Somba. Untuk menghadap perlawanan rakyat Makassar, Belanda mengerahkan pasukannya secara besar-besaran dan pada akhirnya Belanda berhasil menghancurkan Makassar dan menguasai wilayah kerajaan tersebut sepenuhnya. Perjanjian Bongaya. Yang pertama, VOC menguasai hak monopoli perdagangan di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara. Yang kedua, Makassar harus melepas seluruh daerah bawahannya seperti Sopeng, Luwu, Wajo, dan Bone. Yang ketiga, Arupalaka dikukuhkan sebagai Raja Bone. Yang keempat, Makassar harus menyerahkan seluruh benteng-bentengnya. Yang kelima, Makassar harus membayar biaya perang dalam bentuk hasil bumi kepada VOC setiap tahun. Pesan moral: pantang menyerah dalam menghadapi tantangan, rela berkorban untuk bangsa dan negara, gigih dalam melawan para penjajah, tidak takut terhadap musuh walaupun jumlahnya banyak, berani dalam membela kebenaran, selalu mementingkan bersama daripada pribadi. Sultan Mahmud Badarudin II adalah seorang tokoh bersejarah dan pahlawan nasional Indonesia yang berasal dari Kesultanan Palembang Darussalam. Beliau dikenal atas perjuangannya melawan kolonialisme Belanda di Sumatera Selatan. Silsilah keluarga Sultan Mahmud Badarudin II lahir pada 1767 sebagai keturunan keluarga Kerajaan Palembang. Ayahnya adalah Sultan Muhammad Bahaudin, Sultan Palembang sebelumnya, dan kakeknya adalah Sultan Mahmud Badarudin I. Nama Badarudin digunakan sebagai penghormatan atas kakeknya. Kesultanan Palembang Darussalam memiliki garis keturunan Melayu Palembang yang kuat. Dan keluarga Sultan Mahmud Badarudin II memiliki peran penting dalam mempertahankan kekuasaan dan adat istiadat di wilayah Palembang. Pencapaian Sultan Mahmud Badarudin II. Sultan Mahmud Badarudin II terkenal karena kepemimpinannya dalam melawan VOC dan kemudian pemerintah kolonial Hindia Belanda. Di bawah kepemimpinannya, Palembang menjadi salah satu pusat perlawanan terhadap
kolonialisme di Sumatera. Berikut adalah beberapa pencapaiannya. Yang ke-1, mempertahankan kedaulatan Kesultanan Palembang. Sultan Mahmud Badarudin II berusaha keras untuk mempertahankan kemerdekaan Kesultanan Palembang dari intervensi Belanda. Saat Belanda berupaya menguasai Sumatera, Sultan dengan gigih menolak pengaruh dan dominasi mereka dalam perdagangan, khususnya perdagangan landa yang sangat penting bagi perekonomian Palembang. 2. Perlawanan terhadap ekspedisi militer Belanda. Ketika Belanda melancarkan ekspedisi militer ke Palembang pada tahun 1819 dan 1821, Sultan Mahmud Badarudin II mengorganisir pasukan Palembang untuk melawan dengan sigit. Meski akhirnya Belanda berhasil merebut Palembang, perlawanan ini menunjukkan keteguhan Sultan dalam melawan penjajah. 3. Membangun infrastruktur dan pengembangan ekonomi. Selain mempertahankan wilayahnya, Sultan Mahmud Badarudin II juga memajukan ekonomi dan membangun infrastruktur di Palembang, termasuk istana dan masjid-masjid. Beliau membangun Masjid Agung Palembang dan Benteng Kuto Besak yang menjadi lambang kejayaan Palembang dan berfungsi sebagai pusat pertahanan melawan Belanda. 4. Simbol perlawanan dan inspirasi bagi generasi selanjutnya. Meski akhirnya ditangkap dan diasingkan oleh Belanda ke Ternate hingga akhir hayatnya pada tahun 1852, perjuangan dan semangat Sultan Mahmud Badarudin II menginspirasi banyak pejuang kemerdekaan lainnya di Indonesia. Namanya dikenang sebagai pahlawan nasional pada tahun 1984 dan Bandara Sultan Mahmud Badarudin II di Palembang dinamai untuk menghormatinya. Latar belakang. Raja Kerajaan Palembang yang anti campur tangan asing ini berulang kali memukul mundur pasukan Belanda dan Inggris. Karena perjuangannya melawan penjajah, ia hidup dalam pengasingan selama 31 tahun. Bangsa asing yang pertama terlibat konflik dengan Kesultanan adalah Inggris, yang memegang mandat sementara atas koloni Belanda di Nusantara sampai perang melawan Napoleon di Eropa selesai. Sebuah peristiwa pembunuhan orang-orang Eropa di Palembang yang dikenal dengan Palembang Massacre membuat Raffles geram kepada pemimpin Kesultanan saat itu, Sultan Badarudin II. Raffles kemudian memerintahkan Mayor Jenderal Robert Gillips untuk menghukum Palembang. Armada Gillips akhirnya sampai ke Palembang dan menaklukkan kota Palembang pada 26 April 1812. Perjuangan Sultan Mahmud Badarudin II dalam mempertahankan Kesultanan Palembang dilakukan bersama-sama rakyatnya dengan menggunakan taktik perang gerilya di daerah pedalaman. Perlawanan Sultan Mahmud Badarudin II dalam melawan Belanda tahun 1819 sampai 1821 begitu sengit karena taktik dan strategi yang digunakan Sultan Mahmud Badarudin II berhasil memenangkan pertempuran pada tahun 1819. Pada tahun 1821, Kesultanan Palembang berhasil dikuasai Belanda dan pada tanggal 6 Juli 1821, Sultan Mahmud Badarudin II dibawa ke Batavia. Kemudian, pada tanggal 28 Juli 1821, Sultan Mahmud Badarudin II diasingkan ke Ternate. Sultan Badarudin menggunakan teknik perang gerilya sebagai strategi untuk melawan penjajah Belanda. Teknik ini memungkinkan pasukan Palembang yang lebih kecil dan memiliki persenjataan terbatas untuk tetap bisa memberikan perlawanan. Berikut beberapa teknik perang gerilya yang ditetapkan. 1. Serangan mendadak, hit and run. Pasukan Sultan Badarudin sering melakukan serangan mendadak terhadap pasukan Belanda di titik-titik strategis dan segera mundur setelahnya. Teknik ini bertujuan untuk melemahkan musuh secara bertahap dan mengurangi kekuatan mereka tanpa terlibat dalam pertempuran besar. Kedua, penyamaran dan kamuflase. Pasukan gerilya sering menggunakan penyamaran untuk menyatu dengan lingkungan sekitar, sehingga sulit dideteksi oleh Belanda. Para prajurit mengenakan pakaian biasa atau berbaur dengan masyarakat sekitar agar tidak mudah dikenali. 3. Memanfaatkan medan dan hutan. Sultan Badrudin dan pasukannya memanfaatkan pengetahuan lokal tentang hutan dan medan sekitar Palembang untuk bersembunyi, mengatur serangan, dan kemudian mundur dengan cepat.
Medan yang sulit diakses membuat Belanda kesulitan mengejar pasukan gerilya. 4. Menggunakan jalur air untuk mobilisasi. Dengan memanfaatkan sungai Musi dan anak-anak sungainya, pasukan Sultan Badruddin dapat bergerak dengan cepat, baik untuk menyerang maupun untuk mundur. Jalur air juga digunakan sebagai sarana transportasi, logistasi, dan komunikasi antar pasukan. 5. Serangan pada malam hari. Pasukan gerilya kerap melakukan serangan pada malam hari ketika penjagaan Belanda cenderung lebih lemah. Serangan malam ini membuat pasukan Belanda lebih sulit melakukan perlawanan, sehingga meningkatkan efektivitas taktik gerilya. 6. Menyebarkan desas-desus untuk mengacaukan musuh. Selain pertempuran fisik, Sultan Badarudin juga menggunakan taktik psikologis dengan menyebarkan desas-desus yang menakutkan bagi pasukan Belanda. Hal ini dimaksudkan untuk menurunkan moral lawan dan membuat mereka waspada berlebihan. 1. Peristiwa Loji Sungai Aur 1811 Penyembelihan massal. Pada tanggal 14 bulan 9 tahun 1811, Sultan Badarudin menyerang dan membantai 87 orang atau 24 orang Belanda di Gursium atau kapal Belanda. Kapal kemudian ditenggelamkan di Muara Sungsang. 2. Penyerbuan Inggris ke Palembang pada tahun 1812. Raffles mengirim prediksi militer di bawah Mayor Jen Gillespie pada tanggal 20 bulan 3 1812. Adik Sultan Badarudin berkhianat dan memihak Inggris. Akhirnya ia menyingkir ke Muara Rawas. Keesokan harinya, Najamuddin diangkat menjadi sultan. Terjadi perjanjian Muara Rawas pada tanggal 29 bulan 6 1813 dan isinya Sultan Badarudin dapat kembali ke Palembang dan menjadi sultan. 3. Perang Palembang 1. Raffles mengirim ekspedisi militer 300 tentara ke Palembang karena tidak senang Sultan Badarudin II berkuasa kembali, namun diusir oleh Belanda di Palembang. Terjadi pertempuran tanggal 11 sampai 15 Juni 1819, Perang Menteng antara pasukan Sultan Mahmud Badarudin II yang bertahan di Keraton Benteng dan pasukan Belanda di Keraton Lama. Pasukan Mutinghe Belanda dapat dihancurkan. Dari 500 orang pasukan, tinggal 350. Mutinghe bersama sisa pasukan ini lari ke Batavia. 4. Perang Palembang II tahun 1819. Karena sakit hati kalah perang, Belanda mengirim 20 kapal perang dan 1.500 tentara ke Palembang. Belanda dipukul mundur dengan korban kurang lebih 500 tentara. 5. Perang Palembang III tahun 1821. Kali ini, Belanda menyerang dengan pasukan yang lebih kuat dan sisat memecah belah kerabat kesultanan. Ekspedisi dilakukan lagi dengan 4.000 tentara dan lebih dari 400 meriam. Belanda memberi ultimatum agar menyerah, tetapi tidak diindahkan Sultan. Ia akhirnya ditangkap dan diasingkan ke Ternate selama 31 tahun. Dengan tertangkapnya Sultan Badarudin II, maka padam juga perlawanan kerajaan Palembang yang diganti dengan penguasa-penguasa yang tunduk kepada pemerintahan Belanda.